Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran tema kelas 6 bersama Bu Lulu Rohmania. Sekarang kita akan membahas tema 6 muatan pelajaran IPS. Mengenai proklamasi, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya diberi kelancaran dan kemudahan dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Jangan lupa disiapkan buku dan alat tulisnya. Anak-anak, kalian tentu sudah tahu apa itu proklamasi dan bagaimana bunyi proklamasi. Proklamasi berasal dari kata proklamatio dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, itu tadi merupakan contoh proklamasi Indonesia yang sudah dibacakan oleh Pak Karno dan didampingi oleh Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 58. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, di antaranya sebagai berikut. A. Sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Dan D. Menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Upaya-upaya untuk mengisi kemerdekaan. Nah, upaya-upaya tersebut antara lain 1. Rajin beribadah sesuai dengan agama yang kita anut. Kemudian, sebagai seorang siswa atau pelajar, kita harus belajar yang giat, rajin, dan tekun dengan tanggung jawab. Yang ketiga, mengikuti upacara kemerdekaan baik itu di sekolah maupun di instansi atau tempat kerja kita. Yang keempat, saling menghormati antar sesama dan tidak membeda-bedakan ras atau suku. Yang kelima, ikut serta dalam kegiatan perlombaan 17 Agustus. Kemudian yang keenam, menjaga dan memelihara semangat persatuan dan kesatuan. Yang nomor 7, menolong orang yang membutuhkan. Dan yang nomor 8, ikut berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat juga merupakan kegiatan untuk mengisi kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, selalu siap untuk membela tanah air atau cinta tanah air. Cinta tanah air artinya berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Cinta tanah air menjadi sikap penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial budaya, ekonomi, dan politik bangsa. Cinta tanah air tercermin dari perilaku, yaitu A. Melestarikan budaya bangsa. B. Bangga membeli produk dalam negeri.
C. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua adalah membina persatuan dan kesatuan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mencerminkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara Indonesia. Kemajemukan bangsa Indonesia mampu membangun kesatuan bangsa yang kokoh, sesuai dengan Pancasila Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia harus memiliki sikap membina persatuan dan kesatuan, seperti A. Menolong siapa saja tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan. B. Berteman dengan siapa saja karena kita semua itu adalah sama. C. Mengikuti kegiatan di lingkungan masyarakat maupun sekolah, misalnya bergotong royong. Yang ketiga adalah rela berkorban. Rela berkorban yaitu bersedia dengan senang hati, ikhlas, dan tidak mengharapkan imbalan. Bersedia memberikan segala sesuatu yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara. Sikap yang mencerminkan rela berkorban untuk negara antara lain: A. Siap membela negara ketika dibutuhkan. B. Mengedepankan kepentingan sosial dibandingkan kepentingan pribadi. C. Mematuhi tata tertib dan UUD 1945 yang berlaku di Indonesia. D. Menghindari sikap egois. Dan E. Melakukan kegiatan kemanusiaan demi bangsa dan negara. Nah, sekarang peran kita apa sebagai siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Nah, yang pertama, mengembangkan rasa toleransi antar teman. Bermain dengan teman tanpa memperdulikan perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya. Kemudian saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. Dan mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau sendiri. Jika kalian mengembangkan sikap-sikap seperti ini, maka akan timbul kerukunan, persatuan, dan kesatuan di antara kalian sesama siswa dan di lingkungan sekolah. Upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Pada pembukaan UUD 1945, tertulis tujuan negara Indonesia salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan umum dapat tercapai dengan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan upaya pemerintah yang dilaksanakan terus-menerus untuk mencapai kehidupan bangsa yang sejahtera. Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah. Akan tetapi, rakyat Indonesia harus mendukung pembangunan tersebut. Berikut adalah upaya-upaya yang dapat dilakukan agar terwujud masyarakat yang sejahtera, antara lain: 1. Taat membayar pajak. 2. Pemerataan pembangunan. Ketiga, mengembangkan sikap toleransi antar warga. Keempat, memperbanyak lapangan pekerjaan dan memperbaiki fasilitas umum. Jika kelimanya ini terbentuk dengan baik, maka pembangunan di Indonesia akan berjalan lancar yang akan menjadikan masyarakat hidup sejahtera. Nah, sekarang tugas kalian nomor 1 sampai dengan nomor 4. Silahkan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing dengan benar. Sampai di sini pembelajaran hari ini. Jangan lupa tetap semangat belajar. Belajar berilmu, ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.